Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi halaku ummati fi say'aini tarkul ilmi wa hubbil mal al-hadis au kama qala. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya, kajian kitab Taisirul Khalaq yang saya cintai, di malam yang sangat bahagia ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama mengkaji kitab Taisirul Khalaq fi ilmil akhlaq, dengan harapan semoga dengan keberkahan kajian kitab Taisirul Khalaq kita betul-betul bisa memiliki akhlak yang baik, sehingga diharapkan kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas perjuangannya lah sehingga pada hari ini kita senantiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, kaji kita di permulaan kitab Taisirul Khalaq berkaitan tentang at-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi kibab mertelakake takwa. Hiya ya taqwa iku imtisalu awamirillah, ngelakoni pira-pira perintah Allah azza kang maha mulya wa jallalan maha agung, wastina bunawahi hilan ngedoi pira-pira larangane Allah sirron ing dalem tingkah rahasia wa alaniyatan lan ing dalem tingkah ngedeng. Fala tatimu moko ora dadi sempurna apa takwa illa bitakhalli, angin kelawan ngedoi perkara kang ina, angkuli rodilatin saking saben-saben perkara kang Allah. Wa tahalli lan berusaha menghiasi, wa tahalli lan maes-maesi bikulli fadilatin kelawan saben-saben keutamaan. Anak-anakku semuanya, kajian pertama taklim kita berkaitan tentang takwa. Mungkin kalian sudah kenal istilah takwa ya, sering disampaikan oleh guru-guru kalian ya, atau mungkin barangkali ketika kalian menjalankan sholat Jumat di masjid, biasanya pesan khotib Jumat ya tidak lepas berpesan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, sekarang kita memahami apa sih takwa itu. Coba sebelum saya jelaskan keterangan ini, ada yang tahu nggak takwa? Untuk Mas Muhni tahu nggak takwa? Dan untuk Mas Angga, Mas Mujib, boten. Mas Rian, boten ya. Nanti tadi sudah saya baca ya, mari kita pahami. Takwa ialah imtisalu awamirillah, mematuhi atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya imtisalu awamirillahi azza wa jalla, sekaligus wajtina bunawahihi, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan
bersama teman-teman kita, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Kalau kita melihat keterangan tadi, berarti intisalu awamirillahi azza wa jalla. Kalian kalau mengaku menjadi orang yang bertakwa, jalani ya, kita harus mematuhi apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Mas Mujib, kira-kira perintah Allah itu apa saja yang kalian sudah lakukan? Sholat, kemudian Mas Muhni, puasa, Mas Angga, sholat, puasa, selain sholat, haji bagi yang mampu, apalagi mengeluarkan zakat. Kemudian apalagi bentuk-bentuk perintah Allah? Mematuhi kepada kedua orang tua. Iya, apalagi anak-anak selain mematuhi? Berusaha untuk apa? Menyenangkan orang tua. Apalagi kalau disuruh nggak boleh bantah dan seterusnya. Yang penting perintah Allah itu mari kita lakukan. Baik kamu sakit, atau mungkin kamu sibuk, atau mungkin kamu lagi asik-asik main, ketika terdengar suara adzan, maka lakukan perintah Allah berupa sholat. Nah, ini Pak Ustadz punya password ya, diiling-iling ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, ketika itu perintah Allah, lakukan. Allah lagi, ketika pindah ke sholat asar, lakukan perintah sholat asar. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Berarti bagaimana? Ketika kamu menyadari itu perintah Allah wajib, maka dalam keadaan apapun tetap kita harus mau menjalankan. Mas Angga mungkin punya alasan, Pak, kalau saya diajak teman saya sepak bola, belum sholat, kira-kira sholat dulu apa sepak bola dulu kira-kira? Sholat dulu, pinter anakku sing ganteng. Sholat dulu. Untuk Mas Muhni, waktunya ngaji kira-kira. Kamu diajak, nih ayo kita sepedahan, jalan-jalan. Kira-kira mendahulukan sepedaan apa sholat dulu? Sholat dulu. Mas Mujib, kira-kira waktunya ngaji. Kamu diajak sepedaan mainan, ngaji dulu apa mainan? Ngaji dulu. Nah inilah anak-anak ya, perlunya ngaji agar kalian tahu ya betul-betul perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, biar kalian menjadi orang yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian kalau waktunya belajar, waktunya ngaji ya jangan banyak alasan. Makanya nggak boleh begadang setiap malam. Begadang itu apa? Enak-enak kita belajar setelah ngaji. Kalian biasanya mainan apa, lihat TV apa video game? Lihat HP. Ya apa nggak boleh Pak Ustadz lihat HP? Boleh, tapi harus tahu waktunya ngaji ya ngaji, waktunya belajar ya belajar, waktunya mainan ya nah inilah anak-anak harus bisa mengatur waktu. Nah perlunya kita ngaji biar kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Wastinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Di samping kalian berusaha mematuhi perintah Allah, sekaligus mau menjauhi larangan Allah. Coba Mas Muhni sebutkan kira-kira apa bentuk larangan Allah. Satu, yang nggak disukai Allah apa? Mencuri, nggak boleh. Meskipun uang ibunya, kamu diam-diam mau ingin beli mainan, nggak punya uang, tahu dompet ibu, waduh iki isi akeh, kamu delok tulis kanan kiri, aman, ambil. Ternyata uang belanjanya dibuat beli mainan. Kira-kira bagus apa enggak Mas Angga? Mboten. Kenapa kok mboten Mas Mujib?
Iya, nanti kalau ketahuan mamanya, Mumi, uangnya mana di dompet? Ini kan waktunya belanja. Nih Bu, dicokot-oyol balik. Padahal kamu yang ngambil berarti di samping kamu berbohong, ya, bijui, ya. Kemudian apalagi? Paling tidak orang tua merasa, ya Allah, ya apa ya anakku, wong duit belanja kok diambil. Berarti itu dosa. Larangan apa lagi ketika kamu diperintah orang tua? Kita jalankan atau tidak dijalankan, Mas Mujib? Dijalankan. Semisal kamu nggak boleh, kamu waktunya belajar, nggak boleh mainan, kamu mematuhi apa tidak? Bagus. Mas Angga, kamu diajak sepak bola sama teman kamu, padahal waktu kamu ngaji jam 4. Kira-kira sepak bola lanjut apa ngaji dulu? Ngaji dulu. Tapi buktikan. Kunang koyok yoyo meneh kumat maneh. Bal-balan ae, kalau nggak boleh ya. Demi masa depan kalian, jangan disia-siakan waktu masa belajar. Wastina bunawahi, untuk mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, ya harus mengaji. Sejak kecil dibiasakan mengaji supaya apa? Biar kamu tahu nanti jadi anak yang bertakwa kepada Allah. Kalau perintah Allah kita jalankan, jika ada larangan Allah kita jauhi. Sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Coba sampean diam-diam ya di bangku teman kalian ada uang, kamu sendirian. Kira-kira kalau kamu merasa bahwa Allah selalu melihat kalian, ada uang 10.000, kita ambil atau kita hanya lihat aja? Mengumumkan. Kamu lihat, kamu mengumumkan. Iya, ini nggak ada teman lo ya. Jika kamu dibisiki, weh lumayan 10.000, kayak itu kumi. Kira-kira bisikan itu kamu halau atau kemudian kamu ikuti? Iya ya kan halau. Kenapa kamu halau? Karena Allah maha Allah maha menata. Inilah makanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Harus begitu. Meskipun kamu nggak ada teman ya, jika itu nggak bagus ketika uang itu kita ambil karena bukan hak kita, tetap kita jauhi meskipun sendirian. Atau mungkin dengan teman yang lain. Apalagi tugas teman baik saling menasehati teman. Ya pikir ono duit 13.000 iki didoma. Cek sabar. Diumumkan dulu, ojo langsung meneng-meneng ae. Ayo didum. Enggak boleh. Allah maha menatap, Allah maha melihat. Nah makanya meskipun banyak teman, kok teman kamu dipengaruhi jelek, Nas, ojo rame-rame, gak bisa ayo kayak jajan, tetap gak boleh. Meskipun teman kamu menyuruh. Makanya anak-anak ya, jika kamu disuruh teman untuk melakukan kejelekan, apa yang kamu katakan? No, yes, menuruti. No. Mau. Harus begitu. Dosa. Kata Pak Ustadz, no. Tidak boleh. Karena itu bukan hak kita. Coba. Iya, haknya orang lain. Kapan pernah kejadian? Ada uang belum diumumkan langsung buat jajan. Ternyata apa? Uang itu milik teman kelas yang lain. Pak, uang saya hilang loh. Tadi ada yang nemukan. Ternyata dicek, di cross check, uangnya habis buat jajan. Nah itu nggak boleh. Nah, makanya dalam memahami pengertian takwa, apa anak terjadi? Imtisalu amrillah azza wa jalla wastina bunawahihi sirron wa alaniyah.
berusaha apa anak-anak? Takwa ialah mematuhi segala perintah Allah. Ayo diulang. Takwa ialah, ayo. Takwa ialah mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Siap kita menjadi orang yang bertakwa? Siap jadi anak soleh? Siap jadi anak berbakti orang tua? Siap mengedepankan akhlak? Semoga apa yang kalian katakan tadi, malaikat juga menyaksikan ya. Semoga apa yang kita omongkan tadi, kita munajatkan tadi, siap menjadi anak yang bertakwa, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian anak-anak, nanti kita lanjut kembali. Semoga kajian pada malam hari ini bisa membawa manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.